Dari markas besar CXO, kembali lagi bareng sama gue Nino dan juga Shalom. di Lintas Makna kita bakal ngebahas sebuah obrolan yang Topik. topik yang ringan sebenarnya, tapi dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya, betul. Karena sekali. kita lahir dari dua generasi yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong, gue mau tahu dong, lo ngerasa nggak sih kayak semakin kita berumur, semakin kayak teman kita tuh semakin dikit gitu? Lu tuh pengen ngatain gue ya? Hah? Enggak. Kalau udah Gue nganggap cuma diri mau lu tahu berumur sih, aja. apa kabar gue? Enggak kita kan masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Betul, Mungkin aja merubah apa sih diri kita dalam sisi pendewasaan gitu lebih cepat atau masih nanti, kan nggak ada yang tahu. Gue nggak tahu ya atau enggak sih, cuma kalau berdasarkan pengalaman gue aja, ya mungkin makin tersortir kali ya teman. Kalau dulu tuh kita SD main sama teman-teman sekolah, sampai SMA pun masih kayak gitu. Cuma kalau SMA lo juga pasti ngerasain. Akhirnya karena kita udah main sama sekolah yang lain, teman kita rasanya banyak banget. Iya, bener sih. Tapi perlahan-lahan tuh kuliah kesortir. Terus kemudian lepas kuliah, akhirnya lo punya kehidupan yang lebih serius lagi, teman-teman lebih tersortir lagi. Mungkin bisa dibilang koneksi dan teman kita banyak banget, tapi circle kita itu aja, makin dikit, ya nggak sih? Iya, circle kita tuh sebenarnya yang inti ya itu aja. Iya, bener sih. Setuju gue. Gue juga setuju sama alam lo. aja nggak sih? Wih, ya bisa jadi. Kenapa wih? Karena keren aja gitu pemilahan katanya, seleksi Buat gua, alam. bukan kehilangan temen ya, maksudnya kayak teman yang tetap bisa in touch sama kita dalam frekuensi yang tinggi tuh makin lama pasti akan semakin lebih sedikit. Kenapa? Karena ada banyak faktor. Yang pertama, kita pasti punya kesibukan yang selalu berevolusi gitu. Iya, berbeda ya sama teman-teman kita. Sibuknya cuma segini, terus lama-lama jadi segitu. Begitupun teman-teman kita. Akhirnya sering banget nggak ketemu waktunya, jarang ketemu, dan mungkin aja mereka menemukan teman baru di lingkungan yang berbeda gitu. Ya kan itu proses seleksinya. Terus kemudian faktor prioritas berbeda. Kayak dulu kita sama-sama anak SMA, prioritasnya seneng-seneng. Ya jelas banyak banget yang punya apa ya, things in common gitu. Kalau misalnya lo kepengen having fun, ya semuanya mau pengen having fun. Iya, mungkin values-nya berbeda juga ya. Iya, kalau sekarang kayak misalnya gue main musik, ya otomatis gue banyak ketemu teman-teman yang punya akar musik juga, kerja di musik, lo pun begitu. Terus mungkin juga ada yang akhirnya sadar kalau temannya itu kurang baik buat kita. Kurang baik itu bukan berarti temannya jahat ya, menurut gue nggak cocok aja gitu. Iya, nggak cocok atau nggak mempunyai point of view yang beda, values yang beda, yang mungkin kalau misalnya dipertemukan ya nggak bisa setiap hari, karena pada akhirnya antara nggak nyambung atau malah memaksakan diri. Menurut gue tuh kita tuh masing-masing orang tuh punya kayak antena sendiri-sendiri lah buat bisa mendeteksi ini orang sebenarnya cocok sama gue atau enggak gitu. Kayak bahkan di umur gue ya, gue ketemu orang pertama kali aja gue udah bisa memperkirakan bahwa kayaknya gue nggak cocok deh sama ini orang. Bahkan gue belum ngobrol panjang ya, tapi kayaknya bukan buat gue gitu. Mungkin vibes-nya aja ya, atau enggak first impression mungkin. Iya, dan di usia wah dari tadi ngomongin usia mulu nih. Di usia gue tuh udah makin kayak meminimalisir basa-basi gitu. Kalau lu waktu kita masih muda, waktu gue masih muda, lu masih muda. Waktu gue masih muda mungkin ketemu orang kita bisa kayak senang aja chit-chat gitu, walaupun gak ada ujungnya. Kalau sekarang kayak waktu tuh udah terlalu sayang buat dihabiskan berbahasa basi. Jadi tapi kayak, gue sama kayak lo sih, gue nggak suka basa-basi juga sekarang. Mungkin ya bisa kita apa sih, throwback to our previous episode yang kita ngomongin. lo ngomongin soal pertemanan juga. Lo ngerasa ada di lingkungan pertemanan yang salah, makanya lo ngerasa harus pergi belajar ke tempat yang jauh. Itu ngefek sih ke gue. Ya nggak tahu sih, mungkin beberapa orang yang di umur gue belum di sampai tahap itu, tapi gue udah di tahap yang kayak gue bener-bener punya, ya mungkin trust issues tuh bisa dibilang ada yang baik ada yang nggak baik, tapi kayak itu haruslah punya apa, trust issues. Yang penting kayak kita tahu orang ini tuh baik untuk hidup kita atau enggak gitu. Itu sih yang gue sekarang pikirin kalau misalnya ketemu orang baru. Tapi gue juga lihat dari first impressionnya juga, kayak gimana nih orang pembawaannya di depan orang-orang baru gitu. Karena ngelihat temen tuh nomor satu emang yang harus kita langsung bisa pegang tuh adalah rasa percayanya sih.
Ngapain lo temenan sama orang yang gak bisa lo percaya kan? Iya, benar banget. Karena juga berdasarkan riset dari Aalto University School of Science dan juga Oxford University, individu akan mulai kehilangan teman secara cepat saat memasuki umur 25 tahun. Shalom belum. Dan akan berlanjut seiring pertambahan usia. Hasil riset juga mengatakan, katanya nih, perempuan lebih cepat kehilangan teman dibandingkan pria, bener gak? Bisa jadi sih, mungkin karena cewek kadang-kadang suka ada drama atau pembahasan yang mungkin ke arah julid gitu kan. Atau mungkin karena cewek bersahabat, suka sama cowok yang sama. Iya, bisa juga. Atau mungkin cowok suka sama 2 orang yang sahabatan. Iya, bisa juga tuh. Makanya jangan gitu, Nino. Enggak dong. Gue gak kayak gitu. Enggak kan, gue cuma ngasih tahu. Makasih ya dikasih. Oh, iya. Bijak banget loh Shalom. Tapi lo pernah nggak kehilangan teman perempuan? Banyak pasti ya? Banyak. Mungkin karena yaitu dia, gue punya hidup gue sendiri dan dia punya hidup dia sendiri. Bukan berarti gue kehilangan dia, tapi ya emang udah nggak ngobrol lagi atau udah nggak ketemu sesering dulu lagi. Jadi bukan karena masalah cowok atau apa? Enggak. Tapi gue pernah nih berantem sama salah satu sahabat gue dulu banget waktu ya masih cilik. Nggak cilik juga sih, tapi ya dari SMP mau ke SMA. Gue berantem sama sahabat gue yang berantem setiap hari bareng gue bla bla karena dia punya cowok nih. Terus kayak kalau kayak nggak bisa ngatur waktu antara cowok lo sama gue tuh kayak dilupain. Gitu Nah, gue pernah di tahap itu. Tapi ya gue ngerti juga ya, mereka punya relationship baru, ya pada akhirnya ya lama juga pasti gue nge-realize itu. Ya udah gue terima aja karena kan dia juga nggak akan ngilang gitu. Hidup masih panjang, insya Allah ya kan. Jadi lo ngerasa sahabat lo itu akhirnya lebih milih pergi sama cowoknya terus dibandingkan sama lo ya. Itu salah satu bumbu-bumbu dalam pertemanan cewek ya. Tapi kalau gue boleh tanya sekarang jumlah teman dekat yang ada di circle lo tuh yang masih bener-bener in touch terus tuh ada berapa orang? Sebenarnya kalau misalnya dicek lewat WhatsApp gue sih itu aja. Temen yang gue ngobrolin. Buka WhatsApp grup isinya siapa aja ya? Iya, kayak gue bukan WhatsApp grup lagi, malahan orang yang gue chat tiap harinya itu bisa dihitung jari. Kayak paling 5, mentok 10 kalau emang lagi mood ngobrol sama orang lewat chat gitu. Menurut gue 5 atau 10 tuh masih cukup banyak sih lo. Oh iya? Iya, karena ada juga loh orang yang emang bener-bener cuma punya kayak 1 sahabat atau 2 sahabat doang dalam hidupnya tuh ada sih. Atau mungkin nanti kali. Nanti mungkin, saya masih 22 tahun. Iya. Anda? Jangan disebut lagi umurnya. Di bawah terus ya, maaf ya. Untung bikin KTP sekarang seumur hidup ya, jadi gue udah gak harus bikin KTP lagi. Lo tadi cerita lo pernah berantem marah-marahan sama temen cewek, gue kayaknya hampir gak pernah deh. Palingannya cuma hal-hal seperti cewek juga lagi-lagi. Tapi gue gak pernah bener-bener ngerasain itu. Tapi di lingkungan gue pernah ada permasalahan kayak gitu. Gue cuman waktu itu pernah sekali aja sih, itu aja. Tapi gue karena itu udah terjadi, jadinya gue menerima kalau misalnya mungkin di hidup kita akan mendapatkan relationship yang baru dan lain, bukan belum tentu teman kita yang lain juga menerima itu. Jadinya kita juga harus saling menerima aja lah satu sama lain. Dan menurut lo, gue mau nanya, teman yang gimana sih yang harus kita pertahankan? Yang harus dipertahankan ya. Sebenarnya kalau gue tuh nggak pernah punya strategi kayak yang kayak gini harus dipertahanin nih, terus gue harus ngukurin temen gue ini atau itu gitu. Nggak pernah sih, gue bener-bener kayak biarin aja berjalan. Cuma kita pasti bisa melihat mana temen yang ada pas lagi seneng-seneng aja dan mana yang emang ada pas kita lagi seneng ataupun lagi sulit gitu. Iya, benar. Ada loh, maksudnya lo juga pasti ngerasain kan? Ngerasain banget. Kalau kita lagi seneng sih semuanya tuh kayaknya seru aja, semuanya kayak teman aja. Cuma ketika kita lagi tanda kutip jatuh gitu, lo pasti bisa ngelihat langsung di mana teman-teman lo yang emang beneran punya hati buat lo. Dan kadang-kadang yang orang yang kita nggak harapkan untuk ada juga tiba-tiba ada. Setuju. Iya kan? Yang tadinya pas kita seneng-seneng malah kita nggak begitu mikirin tuh orang kan sebagai teman gitu. Tapi ternyata pas kita lagi jatuh, ternyata nih orang nih temen gue nih. Gue juga ngerasain itu banget. Nah yang kayak gitu kalau misalnya lo bisa nemuin ya, itu tuh harus lo simpen banget. Yoi, harus lo keep banget sih. Dan jangan pernah ngecewain dia gitu. Iya. Jangan saling mengecewakan. Ya. Walaupun berteman itu kan memang kebutuhan sosial ya. Iya. Tapi maksudnya ngelihat sosial media orang. Iya, ngerti banget. Ngerti kan? Makanya itu yang nggak tahu ya lo sama atau enggak, tapi itu yang membuat gue ada trust issues kepada orang. Iya. Yang mungkin itu kadang-kadang nggak bagus, tapi menurut gue
Itu membuat gue bisa menseleksi orang yang Emang beneran mau temenan? Emang mau beneran mau temenan atau yang untuk senang-senang aja atau untuk plus-plusnya aja. Plus-plusnya tuh kayak apa sih Shalom kalau ngomongin soal sosial media? Kayak mungkin ada orang baru gitu kan. Misalnya gue lagi kuliah terus ada maba gitu kan. Datang nih ke perkumpulan kita. Terus yang pertama dia omongin tuh kayak, oh lo Shalom ya anaknya nyokap gue gitu. Terus ya kadang-kadang bukannya gue negative thinking ya, tapi kayak menurut gue kenapa yang harus dibahas itu duluan, kenapa lo nggak mencari tahu gue tuh orangnya kayak gimana dulu sebelum lo menyatakan oh ya gue tahu sih lo anaknya ya, si nyokap gue ini. Iya, emang udah pasti anak nyokap gue. Iya, pasti anak nyokap gue. Tapi kadang-kadang kan orang kan maksudnya berbeda-beda. Kita nggak bisa judge dari awalnya juga, karena kan first impression tuh bukan berarti itu yang ada di wataknya sendiri gitu kan. Jadi kita juga harus mungkin mencari tahu lebih dalam lagi di orang yang sebagaimana. Yang lebih pelik lagi tuh kadang-kadang justru bukan cuma ngelihat lo anaknya siapa sih, tapi kayak ada orang yang mau temenan cuma sama orang-orang berfollowers minimal berapa gitu. Iya. Itu sedih banget. Oh iya, ada ya. Lo pernah digituin? Enggak. Oh, yaudah. Gitu. Iya. Gue tuh temennya, gue anaknya temen-temen banget maksudnya. Oh iya, ngerti. Gue juga orangnya cepet FOMO gitu kan, ya kan? Bisa dibilang Bener. cepet banget FOMO. Fear tapi of mungkin missing gue out. ada temen cilik di rumah gue, adik-adik gue yang sekarang udah mulai gede, jadinya seru gitu diajak interaksi, jadinya ada teman baru. Lo bedanya gitu di sama rumah. adik lo berapa? 12 tahun sama 13 tahun. Okay. Gue sama adik gue yang paling kecil beda 11 tahun. Dan mereka sekarang udah gede. Jadi nanti akhirnya lo bakal ngerasa punya teman dalam keluarga juga. Iya. Wih, Nah, I can't wait. Gue tahu tuh apa yang pengen lo lakuin sama adik lo. Tapi sering pertambahan usia kita juga bakal ngerasain yang tadi gue bilang ya, seleksi alam dengan circle pertemanan kita. Gue percaya orang-orang yang ada di hidup gue hari ini itu adalah orang-orang yang emang udah direncanakan sama Tuhan jadi teman gue. Yeah. Yang lain yang sekarang udah nggak ada itu emang dari titik nol gue ketemu juga sebenarnya bukan dikirim Tuhan sebagai teman sih. Yeah. Cuma untuk lo belajar. Untuk belajar mungkin atau emang untuk seru-seru aja gitu. Jadi kayak kalau misalnya lo sekarang udah sadar nih di sekitar lo ada siapa aja, nah itu sih menurut gue teman lo. Dan kita juga harus ingat juga kalau misalnya nanti pun pasti ada teman yang baru yang hadir di hidup kita. Jadinya mau kita kehilangan suatu teman, pasti di kemudian hari kita bakal mendapatkan teman baru ataupun koneksi baru, kan kita nggak akan tahu. Yang harus hati-hati teman-teman ketika lo kehilangan teman, maksudnya kayak lo jadi nggak sering banget ketemu sama salah satu teman dalam hidup lo, jangan nyalahin diri lo. Mungkin aja itu part dari yang harus terjadi aja gitu. Bukan lo nya jadi buruk atau dianya pun jadi jahat. Bisa aja emang pada dasarnya kalian tuh emang nggak cocok. Cuma dalam beberapa masa di dalam hidup kita punya sesuatu yang bisa dijadikan persamaan aja. Akhirnya makanya kita berteman gitu. Pokoknya intinya losing someone itu normal banget karena itu bagian dari hidup. Yang paling penting ketika lo tahu pertemanan lo itu cukup nggak baik buat lo, atau toxic gitu ya bahasanya mungkin ya lebih baik sih jangan temenan lagi sama orang itu. Atau nggak dilepasin, diiklasin lah ya udah. Dan it's okay, nggak usah ngerasa bersalah lo nggak mau temenan sama orang tersebut lagi karena balik lagi sama juga kayak episode kita sebelumnya. Yang paling penting itu adalah sayang sama diri kita sendiri. Kalau kalian sekarang punya sahabat dan kalian udah bener-bener yakin banget nih, kan pasti udah ada beberapa ujian tuh. Kayak uji apa ya? Kayak sekolah. Iya kayak uji kelayakan sahabat gitu loh maksudnya. Lo lagi susah, itu orang tetap ada. Lo lagi seneng, itu orang juga bisa bikin lo tambah seneng. Itu lo harus bener-bener jaga persahabatan itu sih. Dan mau ngasih tahu juga kalau berteman sama siapa aja boleh, tapi tetap selektif. Yang kayak tadi gue bilang, bukan pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman tuh bukan yang kayak tadi followersnya, aduh nggak nyampe 10 kurang ribu, deh, nggak mau gitu. Itu nggak boleh. Selektif tuh dalam arti cocok ke personality kita atau enggak, bisa menerima kita atau enggak, itu dia. Persamaan values-nya juga bisa jadi salah satu faktor. Baik atau enggak? Iya. Dan jangan salahin diri kamu kalau sekarang kalian sedang mengalami kehilangan teman, karena itu normal. Itu proses kok. Iya. Nanti akan ada yang hilang dan pasti akan ada yang datang juga. Semua
pasti ngalamin itu juga. Yoi. Betul kan Nino? Bener banget, Shalom. Sampai ketemu di lintas makna See you berikutnya. guys.